I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Argati Fortuna. Di sini kami akan presentasi modul 3 dengan teman saya di sini. Saya Rena Anggraini dengan IPM 25782022 dan Saya Salia Saputri MPM 25782026. Saya Salsa Bilandra dengan NPM 25782025. Saya Devina Anissa dengan NPM 25782607. Saya Riza Ulfa dengan NPM 25782605. di sini kami akan langsung lanjut aja ke materinya. Di sini ada modul. Di sini kita akan menjelaskan modul 2 yang dimana modul 2 ini tentang basic switch and device configuration. Oke, langsung masuk aja ke doktrin 1 itu tentang introduction. Yang dimana introduction ini tujuan pembelajarannya ada bagian untuk memberikan gambaran awal kepada peserta didik mengenai isi dan ruang lingkup pada tahap ini. Peserta didik diperkenalkan dengan konsep dasar konfigurasi perangkat jaringan serta pentingnya penggunaan sistem operasi jaringan dalam pengelolaan perangkat. Bagian ini bertujuan untuk membangun pemahaman awal sebelum masuk ke materi yang lebih teknis, sehingga peserta didik memiliki dasar yang cukup dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Itu ada beberapa poin. Singkat saja, ini ada memahami gambaran umum isi modul 2, mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai, mengenal konsep dasar konfigurasi perangkat jaringan, mempersiapkan pemahaman awal sebelum masuk ke materi inti. Lanjut ke modul 2.1, itu tentang Cisco iOS dan Access, di mana sini tujuan pembelajarannya itu tentang Cisco iOS dan Access agar peserta didik memahami sistem operasi Cisco sebagai perangkat lunak utama yang digunakan untuk mengelola perangkat jaringan. Peserta didik juga diharapkan memahami cara mengakses perangkat jaringan menggunakan sebagai metode seperti konsol, SSH, dan talent. Selain itu, peserta didik juga mempelajari penggunaan CLI, Command Line Interface, mengenali berbagai mode dalam Cisco iOS, serta memahami cara berpindah antara mode untuk melakukan konfigurasi dasar pada perangkat jaringan. Ada beberapa poin, yaitu memahami pengertian dan fungsi Cisco iOS, mengenal konsep CLI, memahami cara mengakses perangkat, mengidentifikasi mode dalam Cisco iOS, memahami fungsi masing-masing metode, mempelajari cara berpindah antara mode, mengembangkan keterampilan dasar pengguna CLI. Mungkin segitu aja dari saya, dari 2.0 sampai 2.1, selanjutnya dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang definisinya. Dalam mengkonfigurasi perangkat jaringan Cisco, langkah pertama yang paling mendasar adalah memberikan nama atau hostname yang unik pada perangkat. Secara default, perangkat Cisco memiliki nama pabrik seperti switch yang akan menyulitkan identifikasi jika semua perangkat dibiarkan dengan nama tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mengubahnya menjadi nama yang deskriptif dengan mengikuti pedoman tertentu. Nama harus dimulai dengan huruf, tidak mengandung spasi, hanya menggunakan huruf, angka, dan tanda hukum, serta panjangnya kurang dari 64 karakter. Setelah memberikan nama perangkat, aspek keamanan menjadi prioritas berikutnya. Penggunaan kata sandi yang lemah masih menjadi ancaman terbesar bagi organisasi. Dalam Cisco, kita dapat mengamankan 3 akses. Pertama, akses mode pengguna melalui konsol diamankan dengan masuk ke mode live konsol. Sebagai perlindungan hukum, kita perlu memasang banner atau pesan peringatan yang menyatakan bahwa hanya personel yang berwenang yang boleh mengakses perangkat. Banner ini penting dalam proses hukum jika terjadi penyusupan ke perangkat. Perintah yang digunakan adalah banner mode, di mana tanda pagar berfungsi sebagai karakter pembatas yang bisa diganti dengan karakter lain asalkan tidak muncul di dalam pesan. Sekian, melanjutkan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar operasi dan konfigurasi perangkat jaringan Cisco iOS. 1. Sistem operasi dan interaksi. OS jaringan, semua perangkat akhir and device dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi iOS. Shell and CLI, pengguna
pengguna yang berinteraksi dengan sistem menggunakan command line interface CLI untuk menjalankan program memasukkan teks perintah dan melihat output pada monitor. 2. Mode akses Cisco iOS untuk keamanan. Akses manajemen dibagi menjadi beberapa mode. User access mode akses terbatas hanya untuk melihat status dasar. 3. Konfigurasi dasar dan keamanan hostnet. Langkah awal yang wajib dilakukan adalah memberi nama perangkat yang unik, keamanan memberikan password dan pada akses administrasi dan melakukan enkripsi pada semua password yang tersimpan. 4. Pengelolaan file konfigurasi. Terdapat 2 jenis file sistem yang menyimpan konfigurasi startup config, konfigurasi yang disimpan permanen di NVRAM. 5. Alamat IP konektivitas IPv4 terdiri dari 4 angka desimal 0 sampai 255 yang dipisahkan titik untuk the decimal notation. 6. Vertifikasi dan pengujian show IP interface drive. Perintah untuk memverifikasi status dan pengetahuan alamat IP pada interface perangkat. Perintah untuk menguji konektivitas antar perangkat dalam jaringan atau internet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh KMV. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengelolaan konfigurasi Cisco. Yang pertama itu ada jenis-jenis file konfigurasi, yaitu running configuration disimpan di RAM. Ini adalah konfigurasi yang sedang berjalan di saat ini. Yang kedua itu ada startup configuration, yaitu disimpan di NVRAM. Ini adalah konfigurasi yang akan dimuat saat perangkat dinyalakan ulang. Selanjutnya ada mengubah dan menghapus konfigurasi. Jika terjadi kesalahan atau ingin mereset perangkat, yang pertama kita membatalkan perubahan menggunakan perintah reload untuk menyalakan ulang perangkat tanpa menyimpan perubahan. Yang kedua itu ada menghapus total, yaitu menggunakan perintah rs startup config untuk menghapus semua pengaturan yang tersimpan. Selanjutnya itu ada menyimpan ke file text atau backup. Konfigurasi ini bisa dicadangkan ke dalam komputer dalam bentuk file text. Yang pertama itu menggunakan software terminal seperti PuTTY atau Teraterm. Yang kedua itu ada aktifkan fitur logging untuk merekam semua output ke dalam file. Yang ketiga menjalankan perintah show running config. Yang keempat mematikan logging. Mungkin ini materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ziza. Ada verifikasi konektivitas, yaitu memastikan perangkat jaringan sudah terhubung dan bisa saling berkomunikasi dengan benar. Lalu ada cek interface, memastikan status off atau aktif dan tidak ada error atau deport. Lalu gunakan perintah ping untuk mengecek definisi yang paling terhubung dan gunakan tracer lihat untuk jalur yang sudah dilewati. Jadi kesimpulannya, kalau semua tes berhasil, di ping, preload dan tidak ada error, berarti jaringan yang sudah terkoneksi itu dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh David. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman modul 2.6, di mana modul 2.6 itu yaitu port and address atau gabung jadi satu. Di modul 2.6 ini membahas tentang bagaimana perangkat dalam jaringan berkomunikasi menggunakan IP address, MAC address, dan port number. IP address digunakan sebagai alamat utama untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan, sedangkan MAC address merupakan identitas fisik yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Selain itu, modul ini juga menjelaskan bahwa port number berfungsi untuk mengarahkan data ke aplikasi atau layanan tertentu yang berjalan di dalam sebuah perangkat. Dalam komunikasi jaringan, data tidak hanya dikirim berdasarkan IP address, tetapi juga menggunakan kombinasi IP address dan port agar dapat sampai ke aplikasi yang tepat. Dengan demikian, peserta dapat memahami bahwa IP address menentukan tujuan perangkat, sementara port menentukan tujuan aplikasi di dalam perangkat tersebut. Hal ini membuat proses komunikasi data menjadi terarah, efisien, dan tidak terjadi kesalahan pengirim data ke layanan yang salah. Sekian video presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami akan belajar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're